Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat selalu, diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan urusan, serta senantiasa terjaga semangatnya untuk terus belajar. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita, yakni materi pelajaran pendidikan agama Islam, yakni beriman pada hari akhir. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam ya hari akhir, pengertian hari akhir, ya, kiamat sugro dan kiamat kubro, ya, ciri-ciri kecil hari kiamat dan ciri-ciri besar hari kiamat. Sangat mantap, sangat luar biasa pembahasan kita yang minggu lalu. Ya, kita dapat mengetahuinya setelah kita pelajari minggu kemarin betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala ya ketika memberikan pelajaran kepada kita tentang akan datangnya hari akhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ketika nanti akan masuk ke dalam hari akhir, fase-fase akhir dari kehidupan dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini dengan bermacam-macam kerusakan yang luar biasa. Yang pertama dengan apa, anak-anakku? Contoh yang kemarin, yakni manusia-manusia diterbangkan bagaikan laron. Ya, laron itu kalau misalkan setelah musim hujan biasanya itu malamnya panas, ya, kemudian malamnya terang, maka laron-laron akan berterbangan. Begitu banyaknya laron yang mengerumuni lampu, ya, laron-laron itu berterbangan. Dan itu kita gambarkan kondisi manusia di akhir zaman. Seperti apa, Pak? Wallahualam bishawab, kita tidak bisa menggambarkannya, nalar kita tidak sampai ke sana, tapi apa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran seperti itu. Kemudian apa, anak-anakku semuanya? Gunung yang begitu besarnya, kita ketahui bahwasanya gunung yang paling besar ini adalah di komplek pegunungan Kilimanjaro, dan puncak yang tertinggi adalah Gunung Everest. Dan di sana, anak-anakku semuanya, ketika di akhir masa kehidupan, fase kehidupan kelak, ketika datang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung-gunung yang begitu besar itu berterbangan bagaikan kapas. Ya, gunung aja bagaikan kapas, bagaimana dengan manusia? Yaitu tadi, manusia bagaikan laron. Ya, anak-anakku. Kemudian di hari akhir kelak, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya matahari akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lautan itu akan menguap, meluap airnya ke daratan, ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Semoga kita jangan sampai bertemu dengan hari kiamat. Karena apa, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang merasakan atau manusia yang bertemu dengan hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya nanti di hari akhir kelak, ya, kaum muslimin akan dibebaskan lagi, akan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kejayaan di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi. Ya. Kemudian Imam Mahdi diutus, ya, untuk mengislamkan seluruh muka bumi. Ya. Sehingga seluruh muka bumi yang kita yakini akan memeluk agama Islam. Ya, seluruh seantero bumi dari timur sampai barat, ya, semua akan merasakan nikmatnya cahaya Islam kembali. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika akan turun, itu Nabi Isa alaihissalam, ya, diantar oleh dua malaikat turun di atas menara putih yang berada di Damaskus. Sedangkan dalam riwayat dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun,
kaum muslimin ya di bawah komando Imam Mahdi sedang melaksanakan sholat Isya. Ketika mereka akan melaksanakan sholat Isya, kaum muslimin terhenti sejenak karena melihat cahaya yang luar biasa turun. Ternyata itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam turun menemui Imam Mahdi ya dan kaum muslimin. Dan ketika itu juga Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam dalam sholat Isya tersebut. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika itu langsung menolak dan mengatakan bahwasanya innani minal muslimin, bahwasanya saya adalah orang muslim. Saya meyakini bahwasanya Nabi Allah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan mempersilahkan Imam Mahdi, yakni keturunan Nabi Allah Muhammad SAW, anak cucu Nabi Allah Muhammad SAW, untuk menjadi imam, mengimami Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah melaksanakan sholat Isya itu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah cerita sepintas yang Bapak gambarkan betapa serunya pembahasan hari akhir. Setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah bersama Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi akan bergerak menghadapi Dajjal alaihissalam. Ya, itulah sekilas cerita tentang hari akhir. Ya, dan setelah itu Islam akan berjaya. Dalam riwayat ada yang mengatakan bahwasanya Islam akan berjaya di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam itu selama 7 tahun atau kurang lebih 9 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita anak-anakku semuanya sedikit cerita tentang hari akhir, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Perlu diingat anak-anakku semuanya, tolong nanti dicatat pembahasan yang penting, dan Bapak harapkan kalian memiliki atau memegang buku pegangan pelajaran agama agar kita dapat mengikuti pelajaran agama dengan baik. Kita masuk ke pembahasan yang B, yaitu perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Perilaku beriman pada hari akhir. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah senantiasa bersikap mawas diri. Seseorang yang senantiasa beriman pada hari akhir, meyakini akan datangnya hari akhir, contohnya paling remeh adalah dia akan merasakan bahwa dia selalu meyakini bahwasanya suatu saat dia akan merasakan yang namanya mati. Karena apa? Mati ini tidak ada yang tahu. Bisa jadi mati ini kita rasakan besok, atau saat ini, atau setelah ini. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu, marilah kita menjaga kualitas keimanan kita dengan apa, anak-anakku semuanya? Dengan senantiasa melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ibadah sholat 5 waktu. Jangan sampai telat. Kemudian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua semampu kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah contoh dari sikap mawas diri. Di halaman 9 di buku kita dijelaskan bahwasanya ini ada sebuah kisah. Salma berhati-hati dalam berperilaku. Salma berusaha menerapkan perilaku terpuji dalam keseharian. Selain itu, Salma berusaha menjauhi perilaku tercela. Salma berusaha menjauhi tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Salma menyadari bahwa setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari akhir. Menurut kisah di atas, Salma menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi iman pada hari akhir. Mawas diri adalah sikap mengoreksi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya merupakan tanda baik Islam seseorang jika ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian poin yang kedua, hikmahnya yaitu adalah gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang luar biasa yang kita pelajari adalah ilmu agama. Barang siapa mempelajari Islam, dia insya Allah akan menjadi orang yang cerdas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya para penemu-penemu ilmu modern itu adalah dari kaum muslimin. Penemu matematika Al-Khwarizmi, Al-Jabbar, bapak kedokteran dunia yang diakui oleh
pemerintah Jerman yang diakui oleh orang-orang Jerman, ilmuwan-ilmuwan Jerman, yakni Ibnu Sina, sehingga di sana dibuatlah di negara Jerman itu dibuatlah sebuah universitas ya besar kedokteran terkemuka di dunia dengan mengadopsi nama Ibnu Sina ya, dengan nama baratnya ini Avicenna. Dan itu membuktikan bahwasannya Islam sangat luar biasa ya, kaum muslimin sangat cerdas, dan banyak penemu-penemu muslim ini menginspirasi perkembangan dunia modern. Oleh karena itu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ragu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang menurut kita sangat dibutuhkan. Dan jadilah para ilmuwan-ilmuwan yang kedepannya ilmu kita menjadi amal baik kita atau amal jariah. Kita tidak ada, akan tapi ilmu kita selalu dipakai, karya kita selalu digunakan, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang selalu mentransfer pahala bagi kita. Baik ya anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Muhammad SAW senantiasa memerintahkan kepada kita untuk mempelajari berbagai macam ilmu, sebagaimana dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kehidupan yang baik di keduanya, maka dia harus berilmu. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya ya ini adalah bermanfaat untuk orang lain. Dalam sebuah hadis dijelaskan dalam artinya, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapat memberikan kemanfaatan pada orang lain, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, kebaikan kepada kita dalam segala hal yang kita lakukan. Selama itu positif, selama itu baik, selama itu akan menghasilkan hal-hal yang baik untuk kehidupan. Kemudian poin yang selanjutnya ini adalah bermanfaat, mampu menundukkan hawa nafsu. Ketika kaum muslimin ya, seseorang muslim dia itu sudah meyakini akan datangnya hari akhir dan beriman kepada hari akhir, dia akan senantiasa mampu menundukkan hawa nafsunya. Dalam sebuah hadis, Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, orang yang berakal atau orang yang bijak adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal untuk hari setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kosong pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang selanjutnya yakni menjaga kelestarian alam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman pada hari akhir, kita akan senantiasa menjaga lingkungan kita, khususnya lingkungan alam, menjaga kebersihan. Ya, kita menanam tanaman-tanaman yang berdampak baik, positif, yang menghasilkan. Contohnya tanaman-tanaman buah-buahan, ya. Kemudian tanaman-tanaman yang menghasilkan, contohnya tanaman sayuran, segala macam, ya. Kita rawat, kita perindah, gitu kan ya. Itu akan memberikan hal yang positif. Serta lingkungan kita secara tidak langsung akan hijau, ya. Dan kita juga akan senantiasa melaksanakan anjuran pemerintah, ya ini selalu melakukan penghijauan di lingkungan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru sebaliknya, ya ini merusak lingkungan kehidupan. Dengan apa? Dengan menebang tanaman liar, menebang pohon-pohon secara liar, tidak beraturan, dan tidak melakukan proses reboisasi. Yang tentunya dampak dari itu semua akan apa? Akan merusak lingkungan hidup secara tidak langsung. Akan apa? Tanaman-tanaman serta hewan-hewan yang tadinya hidup di lingkungan itu akan hilang
dari peredaran kita. Kemudian anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat pembahasan kita, yakni yang kedua adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hikmah beriman pada hari akhir, mohon maaf. Hikmah beriman pada hari akhir anak-anakku. Manfaat dan hikmah beriman pada hari akhir sebagai berikut. A. Hidup dalam kedamaian dan ketenangan. B. Semangat menuntut ilmu dan beribadah. C. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. D. Memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. E. Mendapat kenikmatan di surga. Jadi itu ya anak-anakku semuanya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan tentang hikmah beriman pada hari akhir. Selanjutnya anak-anakku, Bapak harapkan kalian tulis di kolom komentar nama, kelas, dan nomor absen. Dan tolong kalian untuk mengerjakan tugas di uji kompetensi 2. Kemudian di minggu selanjutnya kita akan membahas uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 sebelum kita akan menghadapi latihan penilaian harian. Demikian anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Jaga selalu sholat 5 waktu. Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.